sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa ali baitil kiram wa ila ruhi asy-syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi Syekh Abdul Razak Al-Gailani wa ila ruhi Syekh Ahmad Al-Qad'ani wa ila ruhi Kiai Haji Hashim Asy'ari Kiai Haji Wahab Hasbullah Kiai Haji Bisri Tamsuri wa usulihim wa furuhim wa li sinatihim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal Assalamualaikum. mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak yang saya hormati, kita akan melanjutkan pengajian Arba'un Al-Qadiriyah halaman 27 ya. Halaman 27 halaman 28. Halaman 28 nggih. Halaman 28 Al-Hadisus Sabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu sabi'u wal wasalasun. Utawi kiki hadis kang nomor 37. Utawi kiku hadis kang nomor 37. Hadis nomor 37. Iku ridhol walidati nerangaken ridhone wong tuwa, ibu. Iku ridhoul walidati nerangaken ridhone ibu. Kalau walid itu salah monggo. Kalau walid itu bapak, kalau walidah itu ibu. Berarti di sini iku ridhol walidati nerangaken ridhone ibu. Hadis yang nomor 37 ini akan menerangkan tentang ridhonya seorang ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarona Abul Qasim. Mengabarkan kepada kita siapa Abul Qasim Al-Mubarak, namanya Abul Qasim Mubarak bin Ahmad bin Abdul Baqi bin Qafar Jalin. Namanya aneh-aneh ya. Bin Qafar Jalin qiraatan alaihi. Akhbarona Abul Fadl. Namanya Abul Fadl Abdullah bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Zikri. Akhbarona Abul Husain Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Bishran. Akhbarona Abu Ja'far Muhammad bin Amr. Jadi kalau tulisannya Ain, Mim, Ro itu bacanya Umar. Kalau tulisannya Ain, Mim, Ro itu Umar. Tapi kalau Ain, Mim, Ro ada wawuhnya, Amr bacanya. Bacanya Amr. Bin Amr. Bin Bakhtari. Haddasana Yahya bin Abi Thalib. Haddasana Abdul Wahab bin Amto. Haddasana Waraqa'u an Abdillah bin Abi Aufa. Qala Abi Abdillah bin Abi Aufa mengatakan, bercerita, baina nahnu qu'udun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat saya sedang duduk-duduk di samping Rasulullah. Baina nahnu dalam sumangsane nahnu tawi ingsun iku qu'udun lungguh inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalam sampingnya Rasulullah. Suatu saat kami lagi duduk, langsung mawon nggih, kula terjemahkan langsung. Suatu saat kami lagi duduk di sisi Rasulullah atau di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Id atahu atin, tumadaan, tiba-tiba atahu mendatangi atau datang kepada Nabi. Siapa atin? Orang yang datang. Jadi atin itu artinya orang yang datang. Atin itu orang yang datang. Ya, maksudnya ada orang, tiba-tiba ada orang sowan kepada Nabi Muhammad. Faqala, maka orang tersebut berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna hahuna syaban yaqidu binafsihi.
ya Rasul, di daerah situ atau di sebelah situ, Syaban ada pemuda. Syaban itu syab itu artinya pemuda gitu. Syaban ada pemuda yaqidu binafsihi yang sedang sakaratul maut. Makna aslinya yaqidu tertipu sapa syab binafsihi kelawan awak dhewe kesab. Maksudnya lagi sakaratul maut. Di daerah situ Rasul, kata sahabatnya tadi, daerah situ ada pemuda yang lagi sakaratul maut. Yuqala lahu, yuqala dan ucapakan lahu maring pemuda itu. Kul ngucapa pemuda la ilaha illallah. Jadi kata Rasulullah dilapori ada orang yang lagi sakaratul maut ya Rasul. Kata Rasul ya sudah suruh ngucap la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Fala yastati'u, tapi pemuda itu tidak mampu, tidak bisa ngucap la ilaha illallah. Ya, ada orang mau wafat disuruh Rasulullah ngucap la ilaha illallah tapi nggak mampu ngucap. Nah, ini makanya Rasul dawuh, kalau langsung jelaskan mawon nggih. Rasul dawuh mengkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wonge sing akhir ucapannya itu la ilaha illallah mesti dakhalal jannah, mesti mlebu surga. Nah, masalahnya kita bisa enggak ketika lagi sakarat, mampu enggak mengucapkan la ilaha illallah, mampu enggak? Maka disunahkan orang yang lagi nunggoni keluarganya atau emaknya atau mbahnya atau siapa lagi sakarat, ditalkin, dituntun la ilaha illallah. Nggak bisa, udah nggak bisa ya dibisikin Allah Allah gitu, jangan mbah put nyebut. Ya mbak orang ngerti ya Kang Rusmo ya. Jadi talkin Allah 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 ngoten. Ya kalau la ilaha illallah sudah nggak mampu ya, misalkan sudah sakarat kan nggak mampu ditalkin la ilaha illallah, nggak mampu talkin Allah 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 begitu. Biar apa? Biar yang diucapkan akhir kalinya ini, akhir kalimatnya dia itu la ilaha illallah ataupun kalimat tauhid yang lainnya Allah 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 itu. Nah, kalau nggak mampu bagaimana? Ya makanya dibiasakan zikir jalalah la ilaha illallah. Biar apa? Biar kita mampu ketika nanti menghadapi sakaratul maut. Nah, pemuda itu fala yastati'u enggak mampu. Ya, jadi Kanjeng Nabi dilapori, enggak mampu Rasul, dia enggak bisa ngucap la ilaha illallah. Qala moko rawi tersebut mengatakan, sahabat tersebut mengatakan, fanahado Rasulullah bangkit. Dilapori ada pemuda yang enggak bisa baca la ilaha illallah saat mau sakaratul maut, fanahado Rasulullah bangkit. Ya, nahado itu artinya bangkit. Nahado itu satu akar dengan nahdoh. Makanya nahdlatul ulama itu artinya kebangkitan ulama. Gitu. Ulamanya bangkit. Nah, tahu ulama sekarang. Fanahado kemudian bangkit sopo Rasul. Wanahadna ma'ahu. Dan kami pun ikut bangkit bersama Rasulullah. Kami ikut bangkit bersama Rasulullah, kata sahabat tadi yang melaporkan. Waalaikumsalam. Malam, monggo Pak Haji. Hatta dakhala alaihi, sehingga kita itu sehingga masuk sopo Nabi alaihi kepada pemuda tersebut. Jadi pemudanya nggak bisa baca la ilaha illallah, mau mati nggak bisa la ilaha illallah, Kanjeng Nabi nyamperin, datengin rumahnya. Qala, kata Kanjeng Nabi dawuh, qala Kanjeng Nabi berkata, ya sabu. Jangan dilanjutin orang Rusmo, ya sabu-sabu mendem sampean. Ya sabu, wahai pemuda. Sabun itu artinya pemuda. Kang Rusmo bilang sabun, oh, buat mandi Pak Ustadz. Ya, sabunnya sampean, lifebuoy itu mah. Sabu itu artinya pemuda. Ya, kalau nggak ada ya-nya bacanya sabun. Ya, sabun. Artinya pemuda. Ya sabu wahai pemuda, kul ucapkan la ilaha illallah. Jadi pemudanya mau mati, suruh Kanjeng Nabi, ayo ngucap la ilaha illallah. Qala pemuda itu jawab. Qala pemudanya menjawab, la astati'u, aku kuat, aku nggak bisa ngucap la ilaha illallah. Ya, jadi diperintah Nabi, qala kul la ilaha illallah. Ayo ngucap la ilaha illallah. Pemuda bilang, la astati'u, aku bisa ya Rasul. Qala maka Rasul berkata, lima, kenapa kamu nggak bisa? Gampang la ilaha illallah kan tinggi. Kenapa kamu nggak bisa? Qala pemudanya berkata lagi,
Uqfilu ala qalbi. Hatiku terkunci. Jadi benar-benar gak bisa membaca la ilaha illallah, Pak. Hatiku terkunci. Uqfilu dikunci opo ala qalbi ngatasi hati ingsun. Jadi dikunci hatinya. Gak bisa ngucapin la ilaha illallah. Padahal dia masih sadar. Ayo ngucap la ilaha illallah. Gak mampu ya Rasulullah. Kenapa? Hatiku terkunci. Kullama aradtu an aqulaha ghamara al-quflu qalbi. Ya. Setiap kali aku ingin mengucapkan la ilaha illallah, ya setiap kali aku ingin mengucapkan la ilaha illallah, ghamara al-quflu qalbi. Maka kunci itu seakan-akan menutupi hatiku. Jadi seakan-akan hatiku tertutup, terkunci. Jadi setiap dia mau la ilaha illallah, seakan-akan ada yang gandulin gitu, Pak. Ada yang megangin. Nah, seakan-akan begitu. Qala, maka dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bima taqulu, sebab apa kamu gak bisa ngucap? Kenapa? Kenapa kamu gak bisa ngucap kayak gitu? Qala, si laki-laki itu atau pemuda itu bilang, bi uquqil walidati, sebab aku pernah durhaka sama ibuku. Tuh. Jadi ada anak muda durhaka sama ibunya, durhaka sama ibunya. Ketika dia sakaratul maut, gak bisa ngucapin la ilaha illallah. Lah niku Pak, sing kula sering matur, wong tua iku kudu tiru mati nuwun sewu niki kula mboten guru nih. Banyak senior-senior saya, banyak orang tua saya di sini ya. Jadi itu hanya mengingatkan saja ya, khususnya diri saya. Gak boleh, apalagi sama ibu. Ini ceritanya ada pemuda yang nggak kuat, nggak bisa ngucapin la ilaha illallah, padahal sing nuntun Rasulullah. Ayo ngucap la ilaha illallah, nggak bisa. Sebabnya apa? Sebab aku durhaka, pernah berani sama ibuku. Ya Allah. Qala, kemudian Kanjeng Nabi bilang, ahayatun waliduka, ahayatun walidatuka. Ibu masih hidup nggak? Kata Rasulullah. Ibu kamu masih hidup nggak? Qala, na'am, iya. Ini kata-katanya Kang Rusmo, naam iya, bisanya naam dok, naam iya, ibuku masih hidup. Kata pemuda jawab, naam iya, ibuku masih hidup. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa'arsil ilaiha, ya, bawa ibunya ke sini. Ya Pak Arsil ngutus sopo siro ilaiha maring ibumu, maksudnya kabari ibumu suruh ke sini. Ya, ibunya suruh datang nengokin anaknya, berarti kan sudah nggak satu rumah, gitu. Falamma ja'at qala, ketika ibunya datang, qala, Nabi bersabda kepada ibunya, laha hadzab nuki, ibu ini anak laki-lakimu, begitu kata Rasulullah. Wahai ibu, ini anak laki-lakimu. Qalat, na'am, iya Rasul, ini anak-anakku. Qala, Rasul berkata, ini agak panjang nih. Qala, Rasul berkata, aro'aiti in ujjijat naru dokhmatun. Bu, bagaimana menurut ibu? Kata Rasulullah, aro'aiti itu bagaimana menurut ibu? Kalau aro'aita, bagaimana menurut bapak? Kalau ti di bawah itu perempuan, kalau tak di atas itu laki-laki. Aro'aiti, bagaimana menurut ibu? In ujjijat narun dokhmatun. Kalau api itu dinyalakan dengan besar, api dibakar, ya, apinya gede. Fakila laki, dan diucapkan kepadamu, isfa'ilahu amnulqihi fiha. Tolonglah anakmu atau anakmu dilemparkan ke neraka, ke api. Jadi Rasul memberi gambaran, Bu, bagaimana kalau ada api, api dinyalakan dengan sangat besar, kemudian dikatakan kepadamu, tolonglah anakmu. Kau mau menolong anakmu, apa mau melempar anakmu ke api tersebut? Ya namanya perasaan ibu, Pak. Bagaimanapun jahatnya anaknya, namanya perasaan ibu. Qalat, ibunya berkata, bi abi ya Rasulullah, demi bapakku ya Rasulullah. Jadi sumpah dengan nama orang boleh, Pak. Sumpah dengan nama orang boleh. Bi abi, dengan nama bapakku ya Rasulullah. Maksudnya ya seakan-akan ya wallahi kayak gitulah. Cuman dia pakainya bi abi ya Rasulullah, demi bapakku ya Rasulullah. It asfa lahu, ya pasti saya akan menolong anakku. Pasti saya akan menolong anak saya. Kalau dipilih antara saya menolong anak saya atau melemparkan anak saya ke api neraka, ke api yang lagi nyala besar, ya pasti saya nolong anak saya. Wong darah daging saya, kan begitu kan? Kira-kira ngaten. Maka qala Rasul bersabda,
ashhidillah wa ashhidini biridhoki anhu. Persaksikanlah kepada Allah. Persaksikanlah kepada Allah dan persaksikanlah kepadaku. Ya, biridhoki anhu, bahwa engkau ridho kepada orang tua, kepada anakmu. Jadi Rasul minta keridhaan, kerelaan ibunya untuk anaknya. Kan tadi kan anaknya jahat sama ibunya. Yaitu anak yang jahat, yang uququl walidain, itu tidak bisa masuk surga, Pak. Jangankan masuk surga, ngucap la ilaha illallah nggak mampu masih di dunia. Maka wonten keterangan itu ada di pintu surga, kata keterangan tersebut, Allah alam ini hadis atau tidak, ada di pintu surga itu tulisannya begini, Pak. Pintu surga itu tulisannya begini di atasnya. Anti muharramatun ala kulli akin wa namamin. Surga kamu itu haram dimasuki akun Facebook, akun itu apa, orang yang berani sama orang tua. Anti muharramatun ala kulli akin wa namamin. Kamu haram dimasuki orang yang durhaka kepada orang tua dan orang yang suka namimah, adu kambing, adu domba. Jadi surga itu haram dimasuki wong sing wani kembe wong tuane sama orang yang suka adu-adu, namimah, suka adu domba. Itu surga haram, nggak boleh dimasuki dua orang itu, Pak. Oke. Maka baik, Pak. Iya. Baik. Boleh ya. Boleh. Nah, jadi kata ibunya, kata Rasulullah, ashhidillah wa ashhidini biridhoki anhu. Persaksikanlah kepada Allah dan persaksikan kepadaku bahwa engkau ridho terhadap anakmu. Qalat, maka perempuan itu menjawab, Allahumma ya Allah, inni ushiduka. Aku mempersaksikan kepadamu. Wa ushidu Rasulullah, dan aku mempersaksikan kepada Rasulullah biridhoya anhu, bahwa aku ridho kepada anakku. Bahwa aku ridho kepada anakku. Faqala, kemudian Rasul mengatakan, ya syab, wahai anak muda, qul la ilaha illallah, baca la ilaha illallah. Faqala, anak muda itu bilang, langsung ngucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi ketika ibunya bilang aku ridho sama anakku, langsung seketika itu dia bisa ngucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pas itu wafat. Pada itu anak muda tersebut wafat. Faqala Nabi SAW, kemudian Nabi mengatakan, Alhamdulillahilladzi anqadhahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah, anqadhahu bi, yang telah menyelamatkan pemuda itu dari neraka berkat aku. Jadi anqadhahu bi minan nar, yang telah menyelamatkan pemuda tersebut sebab aku dari neraka. Ya, jadi kalau makna yang benar ya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan pemuda tersebut dari api neraka sebab saya. Nah, kalau nggak ada Kanjeng Nabi, dia nggak bisa minta dapat ridhonya orang tuanya. Makanya kemudian ada hadis yang mengatakan, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga iku letake di bawah kaki ibu. Maksudnya bukan berarti kemudian kita nyiumin kaki ibu, bukan. Jangan keliru Kang Rusmo, ya ibunya diciumin kakinya, lah ibunya belum cuci kaki yo sampean bau. Yeah. Maksudnya al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu, maksudnya kita harus tunduk, harus patuh sama seorang ibu. Ngoten loh. Maka kita ingatkan kepada istri-istri kita, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, kita ingatkan kepada istri kita, jangan sampai mendoakan anak-anak kita dengan doa yang tidak baik. Termasuk kita, nggak boleh mendoakan anak-anak kita yang tidak baik. Musuh marahnya kayak apa, meskipun ucapannya ngomel-ngomel mulutnya, tapi jangan sampai hatinya ngerentes mendoakan anak yang tidak baik. Sebab nopo, rugi anak-anak kita sendiri. Kalau kita nyanggap doanya nggak baik, yang celaka anak kita sendiri. Itu daging kita sendiri. Maka jangan sampai mendoakan anak-anak kita dengan doa yang tidak baik. Itu seorang anak yang berani sama ibunya. Jadi ngucap la ilaha illallah nggak mampu. Ngucap napa la ilaha illallah nggak mampu. Saking dosanya, saking besarnya dosa uququl walidain.
hukukul walidain. Jadi berbahaya sekali durhaka sama orang tua, bahaya sekali. Nggih bahaya sekali. Pak, berarti ridone cespleng yo. Yo cespleng. Orang tua itu ngeten, Pak. Kadang-kadang nuwun sewu nggih, mohon maaf, kadang-kadang kita itu lupa. Kita ziarah jauh kemana-mana. Ya kita sowan ke kiai kemana-mana minta doanya kepada kiai-kiai yang hebat. Tapi kita lupa minta doa sama orang tua kita, Pak. Doanya orang tua kita, Pak. Niki nuwun sewu kula ngelingaken awake kula piyambak nggih. Doanya orang tua kita itu setara dengan doanya wali kutub, Pak. Wali kutub. Wali kutub ya, bukan wali kutub. Pemimpin para wali itu doanya ibu kita, orang tua kita. Ikut doanya setara, cesplengnya setara dengan doanya pemimpin para wali, Pak. Loh kita ziarah kemana-mana ke wali, kemana ke gunung dinaikin semua. Orang tuanya sendiri nggak diopenin, bagaimana urusannya? Nggak bakalan berani, nggak bakalan berhasil orang seperti itu. Bakal berhasil, Pak. Saya jamin nggak bakal berhasil. Muka ngurus mau naik gunung, mau ziarah ke wali yang di seberang laut, orang tuanya makomnya nggak dibersihin, orang tua yang masih hidup nggak di rumah, nggak bakalan hajatnya terkabul. Nggak bakalan, Pak. Maka salah satu dawuhnya Maulana Habib Lutfi, beliau bilang begini, mustahil orang bisa menjadi wali kalau dia berani sama orang tua dan berani sama gurunya. Gak bakal jadi wali. Mahjub, kata beliau, tertutup mesti. Pintu kewalian buat dia tertutup. Mau dia ahli ibadah, kayak, mau dia ahli ilmu, kayak, mau dia ahli sujud, kayak, kalau dia berani sama orang tuanya, berani sama gurunya, mahjub. Mahjub itu tertutup. Pintu kewalian tertutup bagi dirinya. Kenapa? Karena orang tua abul jasad, orang tua kita kan yang melahirkan kita, berarti bapak jasad kita. Nah, guru kita abur ruh, yang didik ruh kita. Ini kedua-duanya itu orang tua. Guru orang tua rohani kita, bapak ibu orang tua jasad kita, karena memang yang mengeluarkan kita, yang melahirkan kita. Sebabnya ada kita ya, sebabnya ada bapak ibu. Nah, makanya tidak boleh tuh berani sama dua orang tersebut. Nggak boleh berani sama guru, nggak boleh berani sama orang tua. Kalau kita pengen hidupnya barokah dunia dan akhirat. Ngerti nggih? Lah niki hadis yang menerangkan ya bagaimana seorang anak yang berani sama ibunya, dia nggak mampu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Penting, Pak. Terus ada yang tanya begini, apakah orang yang wafat harus mengucapkan la ilaha illallah? Ya kalau bisa la ilaha illallah. Tapi kalau nggak bisa, yang penting kalimat tauhid. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau ketika wafat, ketika dipundut oleh Allah, diambil oleh Allah, itu yang diucapkan beliau ya as-sholat, as-sholat, ummati, umat. Begitu, nggak ngucapin la ilaha illallah. Tapi Kanjeng Nabi ngajarkannya la ilaha illallah. Maknanya apa? Maknanya berarti yang terpenting ketika kalimat yang terakhir diucapkan adalah kalimat yang berbau tauhid. Bisa subhanallah, bisa astagfirullah, bisa mawon lah, mawon. Nah, tapi paling bagus ya la ilaha illallah. Maka jangan lupa kita kalau doa begini, Pak, doanya. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab ya pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, jadikanlah ucapan terakhirku ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu. Kalau bahasa Arabnya ya Allahumma ij'al akhira kalami ya minad dunya ila intihai ajali la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah ucapan terakhirku dari mulai di dunia sampai nanti datang ajal ucapan la ilaha illallah. Tentu yang bisa mengucapkan la ilaha illallah adalah orang yang terbiasa. Ya? Semenjak hidupnya nggak mau tahlil, nggak mau ngaji, nggak mau dikir, bermati kok nyeluk la ilaha illallah, ya nggak bisa dong, nggak bisa. Secara aturan nggak bisa, meskipun itu hak mutlaknya Allah, ya. Tapi secara aturan nggak bisa, nggak biasa. Kang Rusmo kalau biasa yang disebut itu, nun saya mohon maaf, yang disebut kambing misalkan, tiap hari ngomong kambing. Ini kalau lagi kaget, kesandung, dikagetin, yang keluar ya kambing lu kan begitu. Kenapa? Karena terbiasa. Tapi kalau terbiasa, subhanallah, alhamdulillah, ketika dia kaget, spontanitas, kaget, yang dia ucapkan ya yang biasa dia ucapkan. Lah orang sakaratul maut itu yang akan keluar dari mulutnya itu sesuai apa yang kebiasaan dia waktu sehatnya diucapkan. Maka jangan membiasakan hal-hal yang tidak baik, takut nanti
Yang keluar mati gara-gara waktu hidupnya kandanya ceritanya janda terus. Lagi hidupnya ceritanya janda terus, Kang. Pas mati disebut janda ya kan, ya izin keluarganya janda begitu kan. Kan Uh, berarti lah sampean kan ngono ya, sampean kandane janda mulu kan, memang sakaratul maut janda ya isin kayak keluarganya toh. Kok Bang Rusmu malah gembar-gembur janda-janda. Nah, maka ucapkan yang baik-baik, la ilaha illallah subhanallah astagfirullah, agar ketika sakar itu kan sakar itu mabuk artinya, Pak. Sakar itu mabuk. Orang mabuk itu kan orang nggak sadarkan diri. Ini kan melihat orang mabuk itu dia ngomong apa yang biasa dia omongkan, Pak. Karena nggak kekontrol gitu. Nggak sadar. Jadi dia ngomong apa yang mulutnya biasa ucapkan. Itu orang mabuk. Ya begitu juga orang sakaratul maut. Dia akan mengucapkan apa yang dia biasa ucapkan. Ya alhamdulillah kalau dia di dunianya suka tahlil, suka manakiban, suka zikir, suka istighosah, suka ngaji, jadi akan diucapkan hal-hal yang biasa dia ucapkan. Maka ucapkan yang baik-baik, ya. Ucapkan yang baik-baik agar nanti ketika Allah memanggil kita, yang kita ucapkan dari mulut kita adalah hal-hal yang baik. Ya. Hadis yang nomor 38, Al-Hadisus Saminu Wasalasun. Hadis yang nomor 38. Ikusyamu Asyura wa Ramadhana, menerangkan tentang puasa Asyura dan puasa Ramadan. Puasa Asyura itu puasa tanggal 10 Muharram, ya. Puasa Asyura itu puasa tanggal 10 Muharram. Akhbarona Abu Suja, mengabarkan kepada kami Abu Suja, namanya Muhammad bin Abil Izza. Jangan Abu Suja ya Kang ya. Jangan dibaca Abu Suje. Takut Abu Suje, Abu Susu Jahe kan nggak boleh gitu. Abu Suja ya, Abu Suja Muhammad bin Abil Izza, namanya Muhammad bin Abil Izza Al Husain bin Ahmad bin Umar, ya kan. Kalau Umar nggak ada wawuhnya, kalau tadi ada wawuhnya Amr atau Amrin. Umar al Marodani, qiraatan alaihi akhbarona Abul Faris Tirad bin Ali Az-Zainabiyu, akhbarona mengabarkan kepada kita Abu Muhammad Abdullah bin Yahya bin Abdul Jabbar As-Sukariyu, akhbarona Ismail bin Muhammad As-Sofar, haddasana Ahmad bin Mansur Ar-Ramadiyu, haddasana Abdul Razak bin Hamam, haddasana Ibnu Juraij an Ubaidillah bin Abi Yazid, annahu sami'a Ibnu Abbas. Jadi riwayat pertamanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu nama aslinya Abdullah bin Abbas, sepupunya Kanjeng Nabi. Anaknya Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi kalau Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Kalau Abdullah Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi sepupunya Kanjeng Nabi. Sami'a Ibnu Abbas. Si Abi Yazid mendengar dari Ibnu Abbas, yaqulu, Ibnu Abbas mengatakan begini, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat Kanjeng Nabi. Ma ra'aitu artinya nggak pernah melihat. Ma ra'aitu Rasulullah, aku nggak pernah melihat Rasulullah yataharra, begitu semangat, begitu sungguh-sungguh. Aku nggak pernah melihat Rasulullah begitu sungguh-sungguh siyama yaumin, puasa di suatu hari, yaltamisu fadlahu, yang mencari siapa Rasul fadlahu, akan keutamaan puasa tersebut ala ghairihi, melebihi hari yang lain. Jadi begini, aku tidak pernah Rasul semangat mencari pahala puasa melebihi atau selain hari illa hadal yaum, kecuali hari ini, yaum Asyura wa syahrul Ramadan, dan bulan Ramadan. Jadi kata Abdullah bin Abbas, aku nggak pernah melihat Rasulullah semangat mencari pahala puasa, semangat mencari keutamaan puasa melebihi semangatnya beliau di hari Asyura dan hari Ramadan. Artinya nopo, Rasulullah sangat menekankan puasa Asyura. Puasa Asyura niku syariatnya Kanjeng Nabi Musa, Pak. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, umat Yahudi, orang-orang Yahudi, umatnya Nabi Musa kan Yahudi, lagi pada puasa tanggal 10 Asyura, tanggal 10
Muharram, bulan Suro, Asyura. Ditanya sama Kanjeng Nabi, kamu kenapa puasa tanggal 10? Jawabnya orang Yahudi, pada tanggal ini kita diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Di Kanjeng Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun, kemudian membelah lautan pakai tongkatnya niku, itu tanggal 10 Asyura. Maka saat itu umatnya bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Berpuasa. Karena sudah diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Lamun boten diselamatkan Allah, ya mati semuanya. Udah nggak ada umat Yahudi. Karena diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, dia kemudian bersyukur dengan cara berpuasa. Dan dewe Kanjeng Nabi kurang lebih begini, oh kita lebih berhak atas Musa daripada orang Yahudi. Kemudian Kanjeng Nabi memerintahkan umatnya untuk puasa Asyura, ya, karena lebih berhak umat Islam kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengajarkan tauhid kok, ya kan? Sama dengan Kanjeng Nabi. Maka kita kemudian disunahkan puasa Asyura. Padahal mah puasa Asyura, bulan Muharram itu kan bulan yang mulia gitu, Pak. Kan bulan haram itu kan salah satunya Muharram, ya kan? Apa namanya? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu kan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Lah wong Jawa satu Muharram malah suketi, Pak, sundel bolong. Lo bingung. Lah aku suketi loh jadinya loh. Lah Pantangan di Jawa, Pak, itu wong enggak wani kalau menikahkan anak hajatan bulan Suro nggih, Mbah Wali ya. Enggak berani. Bulan Suro ojo-ojo nikah. Padahal bulan Suro niku Muharram niku bulan yang dimuliakan. Ya, bulan yang dimuliakan oleh Allah wonten 4 nggih. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Nah, itu bulan yang dimuliakan dan Rasul bersungguh-sungguh sekali kalau bulan Asyura. Puasanya serius banget. Ya. Wasyahra Ramadhana, dan Rasul juga serius bulan Ramadan puasanya. Kanjeng Nabi, Pak, itu kalau tanggal 10 bulan Ramadan, tanggal 10 terakhir bulan Ramadan, itu Kanjeng Nabi langsung iktikaf di masjid, Pak. Kita niru, tapi nggak sesuai dengan Kanjeng Nabi. Kita iktikaf kan ya paling, kalau orang di Jakarta nih, Pak, ada yang bawa tenda, ada yang bawa bekal ya, iktikaf ya. Itu beda dengan iktikaf Kanjeng Nabi, Pak. Kanjeng Nabi ini dalam salah satu keterangan, kalau iktikaf di masjid, pas masuk tanggal 21 Ramadan, Kanjeng Nabi masuk ke masjid. Keluarnya lagi kapan coba? Pas Idul Fitri, malam takbiran Kanjeng Nabi baru keluar dari masjid. Lalu kita umatnya nggak bisa niru, Pak. Coba Kang harus mau masuk. Tanggal 21 masuk ke masjid, keluar lebaran ya digebuk ibu Jone. Beda dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kalau tanggal 10 terakhir bulan Ramadan langsung iktikaf di masjid, keluarnya nanti kalau takbiran. Ya wajar wong Kanjeng Nabi rumahnya dempet dengan masjid. Rumahnya dempet dengan masjid. Ya wajar. Tinggal masuk keluar masuk. Lah kita harus kerja, harus macam-macam, ya ambil yang sedengan-sedengan aja lah. Kalau kita lagi sholat raweh, Pak, kalau ingin tangkap ya, kalau lagi sholat raweh, langsung niat iktikaf. Waitul iktikaf fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Jadi kita terhitung iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ngerti caranya, Bang? Jadi ini hari-hari ini, kalau kita datang ke masjid mau terawih, diniatin sekaligus iktikaf. Meskipun sunnah setiap hari kita duduk ke masjid, niat iktikaf. Itu duduknya saja dapat pahala. Apalagi di bulan-bulan Ramadan, yang Kanjeng Nabi memerintahkan untuk iktikaf. Lah kita tengah malam nggak bisa iktikaf, dingin misalkan. Ya wes, pokoknya kalau sholat taraweh, datang ke masjid, sholat taraweh, duduk sholat isya sampai taraweh sampai witir, itu diniati iktikaf. Jadi begitu masuk ke masjid duduk, nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Ngoten. Jadi kita dapat pahala iktikaf, dapat pahala Ramadan, dapat macam-macam. Kalau termasuk orang yang meyakini, Pak, nun sewu barangkali ada yang beda. Saya termasuk orang yang meyakini barang siapa yang tarawehnya nggak ketinggalan, puasanya nggak bolong, jamaah isanya nggak ketinggalan, itulah orang yang dapat Lailatul Qadar. Saya meyakini begitu. Tidak usah lihat matahari. Usah lihat mataharinya bagaimana ini? Kelamaan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kelamaan. Kalau kulang ya, tapi yang mau itu yang gimana napa-napa. Nah, cara kula pokok sholat isya berjamaah taraweh. Ya kan Rasul dawuhnya sudah jelas, Pak. Man
soma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi man qoma Ramadhana, barang siapa yang koma itu berdiri, maksudnya ibadah di bulan Ramadan. Ya, ulama mengatakan taraweh. Barang siapa orang yang qiyamul lail di bulan Ramadan taraweh, ya dia akan diampuni dosanya. Udah selesai, Pak. Ya, makanya Pak, dari awal saya sampaikan yang penting sholat taraweh, puasa, ke masjid jamaah isya, udah insya Allah dapat Lailatul Qadar. Insya Allah ya. Ngaten naon nggih Bapak Ibu yang Amin. saya hormati, itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah besok akan diselesaikan, dihatamkan ya hari Jumat. Mulainya hari Jumat dan insya Allah dihatamkan hari Jumat juga. Ada 2 hadis lagi. Nah, selebihnya nanti setelah ngajinya selesai, kita untuk menderas Quran masing-masing. Ngaten nggih. Saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan, yang salah-salah mohon dimaafkan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semuanya, Kopi lagi ini lagi iktikaf. anu lagi in kayaknya lagi in kayak. Lagi in usaha Allah kayaknya kayak. Oh, Ya Allah. Parang Jos. Nggih. Parang Ustaz ya. monggo. Nggih. Assalamualaikum. Salam. Pun nggih kula anu nggih matikan nggih. makasih Gus, barokah Gus. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.